Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Kalian amati baik-baik. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberi bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu, kata ibu. Ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga. Ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan? Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk, bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya Lani. Baik Bu, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk Bu? Tahukah kamu, sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Ah, saya tahu, Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Ah, kamu mengamati dengan baik, Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ah, Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Sama-sama, Nak. Nah, sekarang mari kita membaca. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Salah satu sumber bacaan berikut ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya, diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Sekarang, mari kita membaca bersama-sama. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan yang didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut, misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan dapat menghantarkan panas dan ada yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor.
bahan yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, dan ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga menggunakan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Setelah kalian membaca, menyimak bacaan yang Ibu bacakan tadi, sekarang mari menulis. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas, dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Misalnya ada kata bahan. Artinya apa? Kalian buat 2 kalimat yang berbeda. Kemudian ada kata menghantar. Artinya apa? Buat kalimatnya. Kemudian ada kata konduktor, ada kata isolator. Kalian cari artinya, kemudian buat kalimatnya. Masing-masing 2. Ini sebagai tugas yang pertama. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut. Cari pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 kata-kata penting, kemudian kalian buat kalimatnya. Sekarang, mari menulis. Carilah 10 benda yang berbahan konduktor dan 10 benda yang berbahan isolator. Kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Ini sebagai tugas yang terakhir. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.